Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang insyaallah penuh berkah ini. Semoga yang hadir pada sore hari ini Allah berikan kesehatan. Semoga Allah berikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak yang soleh dan solehah, rezeki halal berkah dan berlimpah ruah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberatkan timbangan kita di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, sore hari ini kita akan ngaji selama kurang lebih tak pikir hujan, kurang lebih 1 jam ke depan dengan tema meraih ampunan di bulan suci Ramadan. Ini cukup lama, mudah-mudahan saya tidak buka puasa duluan ya Bapak Ibu sekalian. Baik, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman kepada Allah dan hanya mengharapkan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosanya. Maka rugi bagi kita kalau kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan tapi kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yo, sekarang kita bedah hadis ini. Man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wahtisaban, karena iman dan hanya mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosanya akan diampuni. Bapak Ibu jamaah sekalian, jangan langsung menuju ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, tapi sebelumnya ada 2 kata. Apa? Imanan, karena iman. Yang kedua, wahtisaban, hanya mengharap ridha Allah. Nah, sekarang kita bedah 2 ini. Kemudian nanti kita bedah taubat, karena untuk mendapatkan ampunan kita harus bertaubat. Nah, sehingga nanti kita menjadi imanan wahtisaban. Sehingga nanti besok Rabu kita Idul Fitri. Kan ada yang mengartikan Idul Fitri itu kembali kepada fitrah, kan begitu, suci. Ada yang mengatakan bagaikan bayi yang baru lahir, kan begitu. Tapi kan masalahnya nggak semua puasa itu imanan wahtisaban. Ganti mas. Tidak semua puasa itu imanan wahtisaban, sehingga tidak semua orang yang berpuasa ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Makanya dalam hadis yang lain kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang puasa itu yang didapatkan dari puasanya cuma 2, lapar dan dahaga. Artinya apa? Dia nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Oke, kita bedah sekarang. Syarat Ramadan mendapatkan ampunan pertama adalah imanan, beriman kepada Allah. Maka hadis ini sesuai dengan ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagimu untuk berpuasa. Berarti yang diwajibkan puasa siapa? Amanu. Karena banyak orang yang Islam, KTP-nya Islam, agamanya Islam, tadi siang makan bakso, minumnya es teh. Ada tidak? Banyak. Maka amanu, beriman. Terus iman itu apa Ustadz? Iman ada 3. Bapak Ibu sekalian, iman itu ada 3. 1, at-tasdiqu fil qalb, ditanamkan dalam hati. Yang kedua, wat takriru bil lisan, diucapkan secara lisan. Minimal dengan sebuah kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, at-tasdiqu fil qalb, ditanamkan dalam hati, wat takriru bil lisan, diucapkan dengan lisan.
Maka Bapak Ibu sekalian, salah kalau kita mengatakan ya sudahlah, beriman tuh masing-masing aja, nggak perlu kita ucapkan. Enggak, harus kita ucapkan. Agamamu apa? Saya Islam. Tuhanku Allah, nabiku Muhammad. Ya kan? Masa kita kalah sama anak TPA, ya kan? Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, nabiku Nabi Muhammad, kitabku Al-Quran. Nah ini perlu pengakuan. Karena mohon maaf, cinta aja butuh ucapan kan. Walaupun banyak para suami yang cinta dalam diam kan begitu. Nah, saya tuh pernah Pak ngomong ke bapak saya, Pak Boyo ngomong I love you, aku sayang ke ibu tuh gimana? Jawaban bapak saya, lele. Ya bapak itu tiap hari kerja, mendoakan, ibadah itu ya buktikan. Oh begitu, siaplah Pak. Tapi benar itu. Kenapa? Karena poin ketiga yang terpenting adalah dibuktikan dengan bil af'al. Jadi kalau sudah mengucapkan syahadat, sudah cukup belum? Belum. Hati yakin kepada Allah, lisan mengucapkan syahadat, maka tubuh membuktikan dengan amalan ketaatan. Dan yang terpenting memang yang ketiga. Makanya kalau ada yang mengatakan, suami mengatakan sayang sama istrinya tapi nggak pernah kerja buat keluarga, malas-malasan di rumah, kayaknya nggak beneran sayang deh itu. Karena tidak dibuktikan dengan perbuatan. Maka saya sangat takjub dan respect dengan Bapak Ibu yang memilih iktikaf di 10 akhir Ramadan, di saat banyak orang iktikafnya di mall, di warung, apalagi di kafe, betul tidak? Masya Allah, saya pulang tarawih itu beberapa titik pusat perbelanjaan itu antrinya udah kayak Masya Allah, macet gara-gara parkirannya doang. Masya Allah. Jadi kita harus fair. Maksudnya gimana Ustadz? Kalau cinta sama Allah, maka seharusnya kita juga mencintai segala sesuatu yang melekat dengan Allah. Cinta sama Allah, cinta. Al-masjidu baitullah, harusnya kita cinta sama masjid. Al-Qur'anu kitabullah, harusnya kita cinta dengan Al-Qur'an. Apalagi Muhammad Rasulullah, harusnya kita cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan ini bulan yang Allah muliakan, maka kita cinta sama Ramadan. Lailatul Qadar itu malam yang Allah muliakan, maka kita kejar. Ya kan? Sesederhana itu. Jadi kalau di kalangan sufi, ibadah itu adalah bentuk kecintaan kepada Allah. Maka ada seorang sufi namanya Robi'ah Al-Adawiyah. Pernah dengar nggak ya? Dia lari ke sana, ngambil ember diisi air. Dia lari ke sana, ngambil kayu dibakar. Bolak-balik ngambil ember, ngambil kayu, ember kayu. Ditanya, buat apa? Aku ingin menyiram api neraka. Kayu buat apa? Aku mau membakar surga. Kenapa begitu? Karena banyak umat Islam beribadah karena pingin masuk surga, takut api neraka. Karena ibadah itu adalah bentuk kecintaan kepada Allah. Dalam itu maknanya. Coba baca syair Abu Nawas. Ilahi las tulil firdau si ahlah. Dulu saya waktu di Gontor itu setiap habis azan itu syair Abu Nawas. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi yang membacakan itu namanya JMQ, Jamiatul Qura. Itu santri-santri pilihan yang suaranya merdu. Jadi saya nggak mungkin itu seperti itu di Masjid Gontor itu. Pasti itu. Jadi azan, habis azan jeda buat sholat qobliyah, kemudian syair Abu Nawas. Itu kan bainal azan wal iqamah itu waktu mustajab, betul ya? Nah, kita itu habis sholat qobliyah berdoa, apalagi santri baru-baru masuk pondok itu kan kangen-kangennya sama orang tua. Sambil doa iringannya begitu. Wala aku ya Allah, nggak betah ya Allah.
Alah, kangen pulang ya Allah. Waduh, jadi air mata menetes, instrumennya itu, waduh nikmat sekali. Tapi Abu Nawas itu, Sir Abu Nawas dalam artinya, ya kan? Wahai Tuhan, aku tak sanggup masuk surga. Gak sanggup masuk surga, juga tak mampu menahan siksa nerakamu. Tapi aku gak mampu sama siksa neraka. Dosa-dosaku bagaikan apa? Bagaikan pepasir di pantai. Jangankan hitung pasir di pantai, ambil pasir di tangan. Nih, yang di tangan bisa nggak kita hitung? Nggak bisa. Itu orang-orang sufi itu ketika mencintai Allah tuh sedemikian rupa. Benar-benar dirayu Allah itu. Buat kalimat yang indah, seindah-indahnya. Makanya doa tuh jangan Robbi firli Robbana atina tok. Masya Allah. Dari SD, SMP, SMA, nikah, punya anak, punya cucu, doanya Robbi firli Robbana atina, bubar. Masya Allah. Apalagi itikaf kok doanya Robbi firli Robbana atina. Boleh nggak? Boleh Ustaz. Tapi rayu Allah di situ. Jadi waktu saya di Gontor dulu, saya ketua teater di Gontor itu. Jadi saya tuh suka lomba bikin puisi itu ya. Saya itu pernah juara 2 lomba puisi segontor. Bayangin coba. Ceritanya begitu. Jadi saya rangkai kata-kata, ya Allah, tanamkanlah rasa cinta di hati ini sedalam-dalamnya kepadamu dan Rasulmu, sehingga hamba tak mampu untuk mencabutnya. Wah, begitulah pokoknya. Buatlah kalimat-kalimat yang indah, ya gak? Masa buat surat cinta dulu waktu masih sebelum menikah indah begitu kok sama Allah nggak pernah. Rayu Allah. Jadi tadi itu imanan itu butuh pembuktian. Oke ya. Yang kedua, dah kita lanjutkan lagi wahtisaban. Ini kok dilanjutkan terus nggak cukup waktunya ternyata. Ya. Yang kedua apa? Wahtisaban. Apa artinya? Hanya mengharap ridho Allah. Itu artinya apa? Makanya kalau kita buka buku fikih, kitab fikih, bab pertama apa? Babun niyah, bab niat. Begitu dahsyatnya peran niat dalam agama kita. Makanya kata Rasulullah, innamal amalu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala amal tergantung niatnya, dan kita akan mendapatkan sesuatu yang akan kita niatkan. Dan sebenarnya kalau kita berhenti di hadis ini, itu sudah banyak hikmahnya. Tapi kalau kita teruskan hadisnya, Rasulullah menjelaskan ada 2 hal yang paling merusak niat. Kita teruskan ya. Wa man kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Kalau dia berhijrah itu karena Allah dan Rasulnya, yang dia dapatkan Allah dan Rasulnya. Nah, ini yang hati-hati. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha. Ini ada 2 faktor yang paling merusak niat. Satu apa? Lidunya yusibuha, dunia yang ingin dia genggam. Dunia itu bisa harta, bisa tahta, bisa popularitas, dan kesenangan dunia yang lain. Lidunya yusibuha, dunia itu adalah sesuatu yang paling merusak niat. Yang kedua apa? Imra'atin yankihuha. Secara bahasa artinya adalah wanita yang ingin dia nikahi. Tapi secara umum diartikan lawan jenis. Jadi bagi laki-laki yang paling merusak niat itu perempuan, begitupun sebaliknya. Kan ada orang yang ke masjid sholat tarawih biar nanti pulang dari masjid ketemu dia di jalan. Terus ada instrumennya, teng 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 teng. Tahu nggak jamaah ini? Nggak ya? Itu loh apa? KCB ya apa? Ayat-ayat cinta itu loh. Ya sudah, lanjut ke sini ya. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih, dan hijrahnya hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati jamaah sekalian.
Maka Bapak Ibu sekalian, ikhlas itu penting. Ikhlas itu apa? Saya akan mengartikan, mendefinisikan ikhlas dengan sebuah kisah. Ada seorang sahabat namanya Khalid bin Walid. Pernah dengar nggak? Pernah ya? Ada yang kenal Khalid bin Walid? Nggak ada ya? Kalau ada yang kenal, saya mau nanya kenal di mana begitu ya? Khalid bin Walid ini sahabat Rasulullah yang bahkan sebelum dapat hidayah masuk Islam memang keahliannya memimpin perang. Memimpin perang. Nah, kalau kita bedah sejarah, salah satu perang yang Rasulullah pimpin dan kalah itu namanya perang apa? Uhud. Nah, ya, Uhud. Kalau kemarin yang ketika pemilu suaranya paling banyak padahal nggak kampanye, itu namanya apa? Uhui. Masuk ya, masuk ya. Tolonglah jangan terlalu tegang ngaji itu ya. Tegang itu susah masuk ilmunya. Yang santai-santai aja. Uhui. Perang Uhud. Tahu penyebabnya apa? Penyebabnya yang mimpin orang kafir Quraisy perang itu namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Memang keahliannya memimpin perang. Maka ketika Khalid bin Walid mendapatkan hidayah, masuk Islam, maka para sahabat Rasulullah memberikan amanah sesuai dengan keahliannya. Apa keahliannya? Mimpin perang. Bahkan saat Abu Bakar As-Siddiq memimpin Islam, saat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, Khalid bin Walid itu membawa pasukan sebanyak 46.000 orang. Bapak Ibu sekalian, 46.000 itu banyak sekali. Kenapa? Karena jumlah pasukan terbanyak yang pernah Rasulullah bawa itu jumlahnya hanya 10.000. Itu adalah saat peristiwa Fathul Mekah. Dan ingat, Rasulullah meninggal, Abu Bakar jadi khalifah berapa tahun? Cuma 2 tahun. Berarti kan jarak Rasulullah hidup dengan Abu Bakar khalifah dekat sekali, cuma 2 tahun. Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun terus meninggal, digantikan dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab jadi khalifah berapa tahun? 10 tahun. Nah, ini kita harus tahu ya. Nah, ditanya pandemi Covid berapa tahun? Ya 2 tahun. Umar bin Khattab jadi khalifah berapa tahun? Berapa ya? Nah, jangan begitu. Nah, jadi begini, saat perang Yarmuk, oke? Saat perang Yarmuk, Khalid bin Walid sebagai panglima tentara, panglima perang. Panglima itu jabatan paling tinggi dalam militer. Ya, kalau kita buka di Indonesia deh, TNI yang paling tinggi siapa? Panglima, betul? Atasnya presiden. Sama, atasnya panglima cuma satu, khalifah. Khalifahnya waktu itu Abu Bakar. Saat perang Yarmuk, Khalid bin Walid membawa 46.000 pasukan melawan 240.000 pasukan dalam perang Yarmuk dan menang. Bayangkan. Dan ketika itu datang 2 surat dari Madinah. Surat pertama isinya adalah menyampaikan informasi bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia dan khalifah digantikan oleh Umar bin Khattab. Surat kedua menginformasikan Khalid bin Walid dipecat, diberhentikan oleh Umar bin Khattab dan digantikan dengan Abu Ubaidah. Kenapa? Nanti panjang ceritanya. Ya, kita fokus ke kisah yang ini saja dulu. Karena waktu begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika Khalid dipecat diganti dengan Abu Ubaidah, berarti kan dari panglima turun jadi kopral. Menariknya bukannya pulang ke Madinah dan istirahat pensiun, tapi Khalid bin Walid tetap ikut perang. Maka sahabat Khalid bertanya, "Ya Khalid, buat apa engkau berperang? Engkau bukan panglima lagi." Apa kata Khalid bin Walid? "Aku berperang bukan karena popularitas, aku berperang bukan karena jabatan, aku berperang bukan karena Umar bin Khattab, aku berperang hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala." Jadi apa itu ikhlas? Ikhlas adalah hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam hadis tadi disebut dengan istilah wahtisaban. Ini baru imanan wahtisaban loh ya, belum masuk ke ghufira lahum ma taqaddama min dambi.
Jadi ikhlas itu seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke, kalau lebih ringan, enteng-entengan, ikhlas itu ibarat gula. Ibarat apa? Gula. Bapak Ibu pernah minum teh? Pernah minum kopi? Yang bikin teh dan kopi manis itu adalah gula. Ikhlas itu ibarat gula. Ini mau saya contohkan tapi nggak ada tehnya di sini. Biasanya ada tapi kok nggak ada ini ya. Oke, Bapak Ibu perhatikan. Kalau kita minum teh dan kopi, kok kurang manis, yang disalahkan siapa? Gula. Gulanya kurang. Minum teh dan kopi, loh kok terlalu manis, yang disalahkan siapa? Gula. Gulanya kebanyakan. Tapi ketika Allahu Akbar, azan maghrib berkumandang, minum teh, minum kopi, manisnya pas, yang dipuji siapa? Kopi dan tehnya. Kopinya mantap, tehnya pas, gula dilupakan. Betul? Ikhlas itu ibarat gula. Mau dipuji, mau dicaci, mau dimaki, mau disalahkan, bahkan dilupakan, dia tetap mengeluarkan rasa manis. Iya, semanis kamu gitu. Maksudnya yang di kanan saya, nggak mungkin yang jenggotan kumisan ini, bukan yang ini, maksudnya yang manis-manis ya. Jelas Bapak Ibu? Jadi itulah orang ikhlas. Jadi ikhlas adalah hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Rasulullah, syarat ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, syarat mendapatkan ampunan untuk bulan Ramadan ini adalah imanan. Yang iman tadi ada 3, diucapkan dalam lisan, ditanamkan dalam hati, dibuktikan dengan perbuatan. Wahtisaban, hanya mengharap ridha Allah, maka puasa itu harus ikhlas. Nih, sekarang kita kaji, kita bedah dalil lagi. Bapak Ibu sekalian, Allah sering sekali memberikan kita informasi berapa keutamaan, berapa pahala, berapa kemuliaan yang kita dapatkan apabila kita mengerjakan satu amalan. Contoh sholat berjamaah. Apa kata Rasulullah? Sholatul jamaah afdalu berapa? Bisab'in wa isrina darajah. Sholat berjamaah lebih utama berapa derajat? 27 daripada sholat munfarid. Di situ ada angka berapa? 27. Allah kasih tahu tuh keutamaannya 27. Yo, yang lain ngaji, man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Qur'an itu pahalanya 10. Per huruf itu 10. Ada angka berapa di situ? 10. Sedekah. Tuh di ujung ada kotak ya. Tuh ada kotak ya. Apa kata Allah dalam Quran? Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang bersedekah itu bagaikan apa? Bagaikan, Mbak dioper Mbak ininya. Putar. Sambil diputar dengarkan materi saya biar lebih semangat masukin uangnya. Bagaikan orang yang pohon yang punya 7 tangkai, setiap tangkainya mengeluarkan 100 biji. Berarti ada angka berapa di situ? 700. Tuh bayangkan, masukin ke kotak itu berapa? 700. Ada angka 700. Sebelum saya lanjutkan, karena kotak sedang berjalan, saya kasih motivasi. Bapak Ibu, Bank Indonesia itu sudah mendesain uang berdasarkan fungsi dan kegunaan. Sudah tahu belum? Belum ya? Saya kasih tahu. Uang itu beda nominal, beda foto, betul nggak? Beda gambar, betul nggak? Sekarang saya mau nanya, jawab. Orang ke masjid mau ngapain? Sholat dong, ya nggak? Sendiri atau berjamaah? Kalau bapak-bapak biasanya kalau sholat di masjid apa sih namanya? Equipmentnya apa? Apa sih equipment itu bahasa Indonesianya? Peralatannya apa? Peci, betul nggak? Perhatikan. Hanya ada satu nominal uang yang fotonya 2 orang dan dua-duanya pakai peci. Warnanya warna apa? Jawab. Hah?
Nominalnya berapa? Itulah uang yang dibawa ke masjid. Jelas? Paham tidak ini jamaah? Kok pura-pura nggak paham? Setuju tidak jamaah? Angel ini bilang setuju masuknya nggak pakai peci, ya kan? Jadi begitu. Jadi uang yang dibawa ke masjid itu adalah uang yang fotonya 2 orang, sudah siap sholat berjamaah pakai peci. Imamnya namanya Bung Karno, makmumnya namanya Bung Hatta. Nominalnya berapa? Itu. Jangan yang bawa parang. Orang bawa parang tuh mau kemana? Ke sawah ngarit, betul? Ini kok kotak infak dibuka isinya parang semua. Makanya jamaahnya dikit-dikit marah. Bacaan imam panjang dikit marah. Bawa parang dia ke masjid. Paham ya? Setuju tidak? Ilmu itu bukan hanya didengarkan, tapi apa? Diamalkan. Tuh ya. Putar lagi kotaknya ya, biar pokoknya ini pengajian bukber terakhir ya, betul ya. Besok masih ada takjilan dari masjid tapi nggak ada pengajian. Nah, hari ini harus maksimal. Merah semua, ya enggak? Yes. Iya dong. Saya lanjut. Sebenarnya saya nggak mau bahas itu, cuman karena kotak lewat jadi saya kasih motivasi biar lebih termotivasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, balik. Jadi ketika baca Quran ada 10 pahala, betul? Ketika sedekah 700. Ketika sholat berjamaah 27, ya enggak? Ada batu di jalan kita ambil, kita pindahkan ke pinggir. Apa kata Allah? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Melakukan kebaikan berapa pahalanya? 10. Ibadah itu banyak sekali informasi berapa jumlah pahala, jumlah keutamaan. Tapi kalau puasa apa coba informasi yang kita dapatkan dari Quran dan hadis? Asyamuli wa ana ajzi bihi. Kata Allah dalam hadis qudsi itu kan perkataan Allah lewat lisan Rasulullah. Apa? Asyamuli, puasa untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan balasan. Nggak dikasih tahu berapa. Di hadis yang lain, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Banyak orang puasa yang dapatkan cuma lapar dan dahaga. Loh. Informasi yang pertama nggak dikasih tahu berapa keutamaannya. Pokoknya itu untuk Allah dan Allah yang memberikan ganjaran. Yang kedua, banyak juga orang yang puasa cuma dapat lapar dan dahaga. Maka dari sini para ulama menyimpulkan puasa adalah ibadah yang benar-benar membutuhkan keikhlasan. Jelas? Nah, ini penting untuk kita garis bawahi. Imanan wahtisaban, beriman kepada Allah dan hanya mengharapkan ridha Allah. Kalau sudah 2 itu baru ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan memberikan ampunan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terus bagaimana Ustadz untuk mendapatkan ampunan? Sederhana, bertaubat. Bertaubat itu gimana Ustadz? Minimal dengan sebuah kalimat apa? Astaghfirullahaladzim. Kalau doa, kalau bisa Bapak Ibu bagus sekali untuk menghafal doa Sayyidul Istighfar, ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Teruskan, Allahumma ini apa? A'udzubika min la yanfa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu, dan seterusnya. Istighfar. Ada seorang ulama namanya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal ini tidak ada undangan, tidak ada acara, tapi entah kenapa ada dorongan di hati beliau untuk pergi ke sebuah kota namanya Basrah. Oke? Jadi Imam Ahmad bin Hambal ini tidak ada undangan, tidak ada acara khusus, tapi ada dorongan di hati beliau untuk pergi ke mana? Ke Basrah.
Sampai di Basrah. Basrah itu kota daerah sekarang masuk negaranya apa ya sekarang kalau Basrah? Irak, betul, Irak. Sampai di Basrah, Imam Ahmad bin Hambal mau menginap di mes alias masjid, ya. Tapi sama tamir masjid nggak boleh. Akhirnya dengan terpaksa beliau harus mencari rumah terdekat. Tidak jauh dari masjid itu ada rumah sederhana. Imam Ahmad bin Hambal bertamu dan mohon izin untuk bisa menginap di rumah itu. Nah, yang punya rumah ini pekerjaannya setiap hari adalah penjual roti. Menariknya, si penjual roti ini punya kebiasaan apapun aktivitasnya, lisannya basah dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, sambil mengadukkan adonan. Astaghfirullahaladzim. Jadi apapun aktivitasnya, mau nyapu, mau bersih-bersih, mau bikin adonan, mulutnya itu ngomel, bukan ngomel ya, basah dengan istighfar. Ini Bapak Ibu bisa diamalkan, ibu-ibu sambil nyapu rumah ya. Astaghfirullahaladzim. Prang, anak jatuhin apa gitu. Astaghfirullahaladzim, gak apa-apa. Sambil masak Bu, daripada ngomel, suamiku ini gimana tiap bulan kok gak nambah-nambah segitu. Daripada ngomel mending sambil masak apa? Astaghfirullahaladzim. Ingat harga beras naik, harga minyak naik. Astaghfirullahaladzim, gak apa-apa. Jadi si penjual roti ini punya kebiasaan apa? Apapun aktivitasnya, mulutnya basah dengan istighfar. Nah, Imam Ahmad bin Hambal ini ulama besar. Beliau berpikir ini langka, nggak semua orang punya amalan seperti ini. Maka bertanya Imam Ahmad bin Hambal, ya Fulan, sejak kapan kau punya amalan seperti ini? Ya Fulan, sejak kapan kamu punya kebiasaan istighfar? Apa kata penjual roti ini? Sudah lama Pak, dari dulu saya sudah punya kebiasaan seperti ini. Maka Imam Ahmad bin Hambal bertanya, apa yang kau dapatkan dari amalan ini? Apa yang kau dapatkan dari amalan ini? Apa kata si penjual roti ini? Tidak ada sesuatu yang aku inginkan kecuali Allah kabulkan. Tidak ada sesuatu yang aku citakan kecuali Allah berikan jalan dan Allah berikan kemudahan. Bayangkan. Tapi, yang ada tapinya, ada satu keinginan saya yang sampai detik ini belum Allah kabulkan. Ada cita-cita saya yang sampai detik ini belum Allah kabulkan. Maka bertanya tamunya, apa itu? Saya itu berazam kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, sebelum saya mati minimal saya bisa ketemu ulama ini. Siapa nama ulamanya? Beliau bernama Imam Ahmad bin Hambal. Siapa nama ulamanya? Imam Ahmad bin. Tamunya, ingat loh, zaman itu belum ada Instagram, belum ada Facebook, belum ada Twitter. Jadi ulama itu namanya harum, tapi nggak ada yang tahu wajahnya seperti apa, betul tidak? Imam Ahmad bin Hambal berpikir, ya Allah, ternyata ini nih yang bikin saya jalan jauh-jauh berkilo-kilometer untuk ke Basrah, karena istighfar orang yang soleh ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita bahas taubat, kita bahas istighfar itu menghapuskan dosa, ternyata nggak sampai di situ, banyak keutamaannya. Nanti akan kita bahas lagi, ada kisah lagi yang menarik. Sebenarnya saya tuh punya banyak sekali kisah, tapi waktunya terbatas, jadi sebagian saja begitu yang saya ceritakan. Sisanya gimana Ustadz? Ya besok diundang lagi kan bisa. Itu namanya strategi marketing Bapak Ibu ya, biar diundang lagi begitu. Makanya kata Rasulullah apa? Ya ayyuhan nas, hai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah. Fa inni atubu ilaihi mi'atu marrah, kata Rasulullah. Karena aku, kata Rasulullah SAW, itu beristighfar, bertaubat sehari 100 kali, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan, Rasulullah Nabi, Rasul, kekasih Allah, dijamin masuk surga, ibadah luar biasa. Itu sehari beristighfar, bertaubat 100 kali. Lah kita gimana? Nabi? Bukan. Rasul? Bukan. Dosa? Banyak. Surga? Belum tentu. Ibadah pas-pasan. Lah kalau kita nggak mau beristighfar itu gimana ceritanya?
Ada seorang ulama besar namanya Muhammad, asal dari Tirmidz, maka panggilannya At-Tirmidzi. Kita sering kenal dengan nama Imam At-Tirmidzi. Pernah dengar ya Imam At-Tirmidzi? Rawahut Tirmidzi, seorang perawi hadis. Jadi Bapak Ibu, orang terdahulu punya kebiasaan kalau dia datang dari luar kota Makkah dan Madinah, dia itu akan menyampaikan, mengenalkan diri dengan nama asalnya. Kenapa? Mereka ingin memberikan informasi bahwasanya dakwah Islam sudah sampai ke daerahnya. Rumusnya ditambahin al depannya, ditambahin i akhirannya. Maka ada seorang ulama besar asalnya dari Bukhara, maka dikenal dengan Al-Bukhari. Saya asalnya dari Bontang, Kalimantan Timur, maka tambahin al, tambahin i, Al-Bontangi. Di Jogja ada ustadz namanya Ransi, Al-Indragiri. Sini daerahnya mana nih? Jogja ya, Al-Jogjawi, mending. Bapak Ibu asalnya mana? Daerahnya? Ngawi, Al-Ngawi. Enggak cocok. Yang lain? Magelang, Al-Magelangi. Lumayan lah. Mana Pak? Ada ulama besar dari Indonesia ngajar di Mekah, Al-Minangkabawi, ya kan? Dari Minangkabau. Nah, namanya Muhammad, asal dari Tirmidz, maka panggilannya At-Tirmidzi. Beliau lahir tahun 209 Hijriah. Ini ulama besar, hafal Quran, imam. Ini ulama besar, imam besar, hafal Quran, bahkan meriwayatkan hadis, tahajud tiap malam, amalan luar biasa. Tapi Imam At-Tirmidzi, Bapak Ibu sekalian, di akhir hidupnya menangis sampai buta matanya. Menangis sampai buta matanya. Ketika ditanya, "Ya Syekh, mengapa engkau menangis sampai buta matamu?" Apa jawaban Imam At-Tirmidzi? "Aku takut amal ibadahku belum bisa mengantarkanku ke surga." Bayangkan Bapak Ibu, Imam At-Tirmidzi ulama besar, imam besar, hafal Quran, hafal hadis, bahkan meriwayatkan hadis, tahajud tiap malam, amalan luar biasa. Itu di akhir hidupnya menangis sampai buta karena takut nggak masuk surga. Loh, kita gimana? Ulama? Bukan. Imam? Jangankan jadi imam, jadi makmum aja masbuk. Quran nggak hafal, apalagi hadis. Ibadah pun pas-pasan. Bagaimana mungkin kita merasa amal ibadah kita sudah bisa mengantarkan kita ke surga? Maka tidak ada jalan lain kecuali memperbanyak istighfar di bulan suci Ramadan. Astaghfirullahaladzim. 1, 2, 3. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Yang lengkap, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Perbanyak istighfar. Jadi gini Bapak Ibu, Ramadan itu syahrud doa. Ramadan itu bulannya doa. Pembahasannya panjang, tapi sederhananya, singkatnya, para ulama menjelaskan, kalau kita berdoa di bulan Ramadan ini ada 2 kemuliaan. 1, syarafuz zaman, mulianya waktu. Waktu apa? Bulan suci Ramadan. Yang kedua, syaraful hal, mulianya kondisi, mulianya keadaan. Keadaan apa? Keadaan kita yang sedang berpuasa. Kata Rasulullah, salasatun la tarudu da'watahum, ada 3 golongan yang gak akan ditolak doanya. Imamul adil, pemimpin yang adil, da'watul madlum, doa orang yang terzalimi, as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi Ramadan ini bulannya doa. Tapi Bapak Ibu, ada satu doa yang selalu diulangi Rasulullah di Ramadan ini. Apa doanya? Kita hafal semua. Allahumma, lanjutkan, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha penerima taubat, Allah maha memberikan ampunan. Tuhibbul afwa, engkau mencintai hamba yang mohon ampun. Fa'fu anni, ampunilah aku. Bayangkan, ini bulannya doa. Yang diulangi Rasulullah apa? Mohon ampunan.
Rasulullah sehari istighfar berapa kali tadi? 100 kali. Maka yuk kita beristighfar. Saya sudah 50 menit nih ceramah. Kerasa nggak? Saya udah 50 menit nih ceramah. Kerasa nggak? Enggak. Saya sangat kerasa ini. Terakhir, Hasan Al-Basri. Nah, cerita lagi kita. Pokoknya kalau ngaji kita banyak cerita, betul? Biasanya cerita itu membekas. Tapi kalau diisi materi sama ustadznya, diisi materi 5 sampai rumah tinggal 4. Habis buka puasa tinggal 3. Habis sholat raweh tinggal 1. Sahur udah lupa semua. Kalau cerita tuh masih agak-agak ingat begitu. Hasan Al-Basri suatu ketika mengisi pengajian depan muridnya. Ini ulama besar Hasan Al-Basri. Nah, setelah ngaji, ya, biasa orang dulu tuh kalau ada masalah curhatnya ke ulama. Beda sama orang zaman sekarang. Anak muda zaman sekarang kalau ada masalah bikin status, Masya Allah. Di luar hujan kok airnya sampai pipi. Halah. Ya. Tapi ada juga sekarang yang mohon maaf, ada masalah datangnya ke dukun, naudzubillah min dzalik. Tapi orang dulu enggak. Orang dulu kalau ada masalah datangnya curhatnya ke siapa? Ulama. Hasan Al-Basri ngisi pengajian. Setelah ngisi pengajian, datanglah beberapa tamu curhat ke Hasan Al-Basri. Dan di kanan kiri beliau masih ada muridnya yang nguping mendengarkan pembicaraan gurunya. Orang pertama datang, "Syekh, di desa saya itu sudah lama nggak hujan. Di desa saya itu sudah lama punya masalah kekeringan. Kira-kira amalannya apa, Syekh? Solusinya apa, Syekh?" Apa jawaban Hasan Al-Basri? Fastaghfirullah fatubu ilallah. Beristighfarlah, bertaubatlah kepada Allah. Pergi orang pertama, datang orang kedua, curhat lagi. "Syekh, saya ini sudah bertahun-tahun hidup dalam kemiskinan. Kayaknya rezeki itu jauh dari saya. Kira-kira solusinya apa? Amalannya apa?" Apa kata Hasan Al-Basri? Fastaghfirullah fatubu ilallah. Beristighfarlah, bertaubatlah kepada Allah. Pergi orang kedua, datang orang ketiga curhat lagi. "Syekh, saya ini sudah bertahun-tahun menikah, tapi belum punya keturunan. Apa solusinya? Apa amalannya?" Kata Hasan Al-Basri, fastaghfirullah fatubu ilallah. Beristighfarlah, bertaubatlah kepada Allah. Orang ketiga pergi, muridnya protes. "Syekh, ada 3 orang yang berbeda dengan 3 masalah yang berbeda. Kok solusinya sama? Harusnya kan beda masalah, yo beda solusi." Pernah ke dokter Bapak Ibu? Sakit gigi sama sakit perut sama sakit apalagi hati, ya nggak sakit hati juga ya. Obatnya beda nggak? Beda, betul. Lah ini kok obatnya sama? Tadi pertama masalahnya apa? Kekeringan. Yang kedua masalahnya apa? Kemiskinan. Yang ketiga masalahnya apa? Keturunan. Maka Hasan Al-Basri tersenyum dan mengatakan kepada para muridnya, "Wahai murid-muridku, jawaban tadi bukan dari saya, tapi dari Allah." Maka beliau membacakan surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan beristighfarlah dan bertaubatlah kepada Allah, innahu kana ghaffara, karena Allah itu Maha memberikan ampunan. Yang kedua, ayat 11-nya, yursilis samaa 'alaikum midrara. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit untukmu. Ternyata istighfar adalah solusi dari masalah kekeringan. Ayat 12, wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dan Allah akan memperbanyak anak-anakmu, Allah akan memperbanyak harta-hartamu. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Ternyata istighfar juga solusi dari masalah kemiskinan dan keturunan. Wis, daripada gosip, daripada ngomel, mending istighfar.
Astaghfirullahal adzim. Astaghfirullahal adzim. Astaghfirullahal adzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Karena dalam surat Asy-Syu'ara ayat 30 apa kata Allah? Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Musibah bencana yang kita dapatkan itu karena kesalahan kita sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah itu Maha memberikan ampunan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, yuk perbanyak istighfar. Karena rugi kalau kita berjumpa dengan Ramadan tapi kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, taubat yang Allah maksud adalah tubu ilallahi taubatan nasuha. Dan taubat nasuha itu ada 5 dimensinya. Inilah yang membedakan taubatan nasuha dengan taubat sambal. Pernah makan sambal? Pedes, ampun, kapok aku. Besoknya makan lagi enggak? Makan lagi. Taubatan nasuha beda, ada 5. 1. Menyadari kesalahan. 2. Menyesali kesalahan. Karena banyak orang hari ini sadar dia salah tapi tidak menyesal. Yang ketiga, mohon ampun. Jadi istighfar itu nomor 3. Yang sebelumnya sudah sadar salah, sudah menyesal dia salah, baru mohon ampun. Yang keempat, mengganti amal salah dengan amal soleh. Dan yang terakhir, yang kelima, yang keempat, berjanji tidak mengulangi. Yang kelima, mengganti amal salah dengan amal soleh. Kita ulangi. 1. Menyadari kesalahan. 2. Menyesali kesalahan. 3. Mohon ampun kepada Allah. 4. Berjanji tidak mengulangi. 5. Mengganti amal salah dengan amal soleh. Itulah yang dimaksud dengan tubu ilallahi taubatan nasuha. Alhamdulillah, 7 menit lagi azan. Demikian kajian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi dan inspirasi untuk kita terus menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan memberatkan timbangan kita di surga. Amin amin ya robbal alamin. Saya tutup dengan pantun. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Orang pantun kan direspon itu loh. Masya Allah, kok harus di briefing dulu jamaah. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Makasih Bu, saya memang cakep begitu. Jika ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa kembali. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.